Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Arini, NPM 201010303078 akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik. Di sini saya mengampu mata pelajaran IPA dengan materi listrik statis pada kelas 9 dengan alokasi waktu 80 menit. Kemudian di sini ada KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti semua materi ini sama ya. Ini saya menggunakan 3 dan 4. Kemudian KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu pada 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 341 yang mengenali listrik statis dan 4.41 yaitu melakukan percobaan muatan listrik statis dengan tujuan yaitu melakukan pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan konsep listrik statis dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada materi. Materi ini semua pendidik atau guru dalam menyusun lembar kerja peserta didik ini materinya berupa materi dasar. Di sini ada materi dasar tentang listrik statis, mulai dari pengertian dan konsep listrik statis itu sendiri. Kemudian ada aktivitas, di mana aktivitas ini yang saya buat yaitu membuat kelompok dengan jumlah 2-4 orang dan melakukan kegiatan berikut untuk mengetahui jawabannya dari percobaan yang akan dilakukan. Dengan tujuan aktivitas yaitu memahami konsep listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan percobaan yang akan dilakukan. Kegiatan 1 yaitu melakukan percobaan, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil, gunting, balon, kertas origami, dan kain wol. Terdapat juga langkah kerja yaitu bagaimana cara dalam melakukan percobaan tersebut, dengan cara yang pertama yaitu siapkan pensil, gunting, balon, kertas origami, aneka warna, dan kain wol. Kemudian yang kedua, gunakan kertas origami menjadi potongan kecil-kecil sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, letakkan potongan kertas tersebut di atas meja. Langkah yang keempat yaitu tiup balon sampai cukup besar lalu ikat sehingga udara tidak keluar dari balon. Langkah kelima, pegang balon kira-kira 3 cm di atas potongan kertas. Kemudian langkah keenam yaitu amati dan catat peristiwa yang terjadi pada potongan kertas. Kemudian langkah ketujuh, gosokkan balon dengan kain wol secara berulang. Dan langkah yang terakhir, setelah digosokkan, ulangi langkah keempat dan kelima. Kemudian ada tabel pengamatan yang berupa peristiwa dan hasil dari pengamatan yang dilakukan. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan 2 yang merupakan merumuskan hipotesis disertai argumentasi dari hasil pengamatan atau percobaan yang dilakukan. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan ketiga yaitu merancang laporan percobaan. Laporan percobaan ini terdiri dari cover atau judul serta tujuan, kemudian ada landasan teori, kemudian ada tabel langkah pengamatan, tabel pengamatan dan hasilnya, kemudian disertai pembahasan. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Kemudian pada kegiatan 4, peserta didik melakukan latihan soal atau evaluasi guna yang bisa dievaluasi yang telah saya buat, yaitu pertanyaan untuk evaluasi dari materi yang diajarkan. Nah, cukup sekian dari yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.